Halo semuanya, kembali lagi di YKI TV bersama saya Benaira Iqbal Zahra. Dan saya Aliza Bintani. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ngasih tahu sesuatu nih buat penonton YKI TV. Jadi sekarang YKI Talk Show ini punya nama baru. Namanya adalah Ruang Dimensi. Nah, konten itu sebenarnya masih sama dengan konten YKI Talk Show sebelumnya, namun tampil dengan nama Ruang Dimensi, yaitu ruang dialog dan teman diskusi. Nah, di sini kita bakal bahas kegiatan himpunan atau mahasiswa-mahasiswa selama karantina. Nah, udah ada bintang tamunya nih, kita undang aja yuk. Yuk, kita langsung undang bintang tamu kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gali Permana. Saya selaku Ketua BEM Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, periode 2020. Ya, perkenalkan, saya Ipan Ahmad Maulana dan diberi amanah sebagai Wakil Ketua BEM Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam tahun periode 2020. Gimana nih kabarnya Kang Ipan dan Kang Gali dalam menjalani karantina ini yang kurang lebih sudah berjalan 2 bulan nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Keluarga sehat, Kang? Masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kabarnya alhamdulillah baik. Sama ya, semoga teman-teman juga semuanya pada baik semuanya, amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kang, kegiatan apa sih yang akan lakuin selama masa karantina ini? Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tuh belum dilakuin, gak pernah dilakuin, atau jarang dilakuin, tapi waktu karantina ini dilakuin nih. Ada nggak sih kegiatan yang kayak gitu, Kang? Kalau dari saya sih, karena saya kan, ini kebetulan saya ini orang Sukabumi. Dan di Sukabumi ini, di wilayah saya ini masih belum terlalu terdampak COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan di sekitar saya ini masih, alhamdulillah masih berjalan seperti biasa. Hanya kalau dari saya pribadi sih, kegiatan yang jarang atau belum pernah dilakukan sebelumnya dan sekarang bisa dilakukan itu adalah memberikan, kayak mengumpulkan donasi, terus memberikan hasil donasi itu ke orang-orang yang memang membutuhkan di jalan. Selebihnya ya kuliah, kalau yang seringnya ya kuliah online, rapat. Kalau Kang Ipan sendiri kayak gimana, Kang? Oke, kegiatan yang belum pernah saya lakukan dan bisa saya lakukan di kuarantin ini adalah menjadi volunteer ya, salah satunya menjadi volunteer. Yang kedua, kegiatan saya yang belum pernah dilakukan, karena memang saya di masjid gitu ya, jadi tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan. Jadi selebihnya saya belajar tentang edit video gitu. Wah, Masya Allah sekali ya, banyak ternyata dengan adanya COVID-19 ini bisa memberikan manfaat-manfaat untuk kita. Nah, mungkin bakal kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Kang Gali terlebih dahulu ya. Kegiatan apa sih Kang yang sebelumnya itu belum pernah terpikirkan untuk Akang laksanakan sebelum karantina ini dijalani? Contohnya nih, kalau sekarang ini kan banyak orang-orang yang diam di rumah tuh dengan mereka berkreasi dengan memasak atau mungkin dengan mereka bikin-bikin podcast. Nah, kegiatan apa yang sebelumnya belum pernah Akang terpikirkan sebelum masa pandemi ini? Kalau kegiatan yang belum pernah terpikirkan itu kayak bikin video yang bermanfaat lah, bikin konten kecil-kecilan sama teman-teman remaja masjid. Kalau itu sih, itu secara pribadi ya, itu secara pribadi. Tapi kalau secara himpunan, kalau secara organisasi, yang tidak terpikir sebelum-sebelumnya itu adalah, jadi saya bisa melaksanakan atau
teman-teman himpunan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif secara jarak jauh sebenarnya. Kalau dari Kang Ipan, kegiatan apa sih yang Oke. belum pernah terpikirkan sebelumnya? Jadi ada beberapa jenis kegiatan yang sebelumnya memang tidak terpikirkan oleh saya akan terjadi gitu. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Kang Gali, jenis kegiatannya adalah meeting ya atau pertemuan. Terus yang berikutnya ada beberapa jenis kegiatan yang akan saya laksanakan ketika karantina ini. Terutama saya mau, insya Allah, mau buat video audio spektrum. Tahu nggak? Audio spektrum. Nah, isinya insya Allah itu motivasi-motivasi dari diri saya pribadi. Tapi saya juga tidak mengambil pendapat pribadi. Saya juga mengambil beberapa pendapat ustadz-ustadz muda seperti Ustadz Epi Effendi, Ustadz Handi Boni, dan yang lain-lainnya. Insya Allah ya, itu yang akan saya lakukan. Ada IG-nya sendiri gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa memfollow aku di IG-nya seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, ternyata banyak kegiatan yang semulanya belum pernah terpikirkan, bahkan nggak pernah diduga-duga ya, Kang, akan sekarang dilaksanakan gitu terkait dengan pandemi ini. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya kali ya, Teh. Nah, setelah tadi kita ngebahas banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di rumah aja, nah sekarang kita mau ngomongin tentang kegiatan himpunan nih, Kang. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu kegiatan himpunan ini pasti akan terganggu dan terhambat kan ya. Dan segala bentuk kegiatan himpunan ini akan dilaksanakan secara online. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan saat menjalani kegiatan himpunan secara online? Kita nih udah merencanakan pelaksanaan program kerja, mencanangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat eventual dan lain-lain, bersifat tatap muka. Kita udah mencanangkan itu di rapat kerja, udah mengkonsep sedemikian rupa bagaimana himpunan ini mempunyai arah gerak. Seperti misalkan ketika kegiatan-kegiatan seminar yang mau kita laksanakan itu tidak bisa terlaksana karena terkendala COVID-19 secara tatap muka. Itu mungkin dari saya. Dari Kang Ipan mungkin bagaimana nih Kang ini? Iya, mangga dari Kang Ipan gimana Kang? Betul, tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Gali bahwa kebanyakan program kerja yang ada di himpunan itu adalah tatap muka, seperti itu. Lalu memang tantangan yang keduanya itu, ini kita pertama kali ya, saya dan Kang Gali juga pertama kali melaksanakan kegiatan-kegiatan secara online gitu. Kebanyakan kegiatan secara online. Nah, Kang, dengan mewabahnya pandemi COVID-19 ini, tentu tadi kan sudah disebutkan ada tantangan-tantangan dalam menjalani perkuliahan online dan juga kegiatan himpunan secara online. Nah, dalam melakukan kegiatan perkuliahan online atau himpunan online ini, Kang, kira-kira berjalan lancar nggak sih, Kang, atau berjalan baik? Kalau ini sepandangan saya, pelajaran yang saya bisa ambil bahwa kita ini harus bisa beradaptasi gitu dalam kondisi-kondisi yang seperti ini gitu. Awalnya ketika kuliah online nih, yang kita rasakan kan jadi kita tuh kayak dicecer sama tugas-tugas gitu kan. Tugas-tugas, satu dosen, satu tugas, satu dosen, satu tugas gitu. Boleh mungkin dari Kang Ipan, gimana? Oke. Benar tadi yang dikatakan Kang Gali bahwa mahasiswa itu harus menyesuaikan diri. Nih, Kang Ipan dan Kang Gali itu kan termasuk orang yang aktif ya dalam berbagai macam kegiatan gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk memanage waktu antara kegiatan-kegiatan himpunan dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan? Karena kan kegiatan perkuliahan itu tugasnya juga nggak sedikit gitu ya, Kang. Nah, gimana sih cara memanage waktunya agar dapat berjalan efektif dan efisien? Kalau dari saya pribadi sih, cara saya memanage waktu itu tetap sama sih, lebih ke manajemen priority gitu. Jadi mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Kalau dari Kang Ipan sendiri gimana Kang cara memanage waktunya? Ketika kita memiliki kegiatan-kegiatannya, usahakan kita harus fokus terhadap satu kegiatan itu sampai selesai. Setelah selesai baru kita lanjutkan kegiatan yang berikutnya.
Iya, jadi kita tuh harus tahu dulu ya Kang, mana yang menjadi prioritas, mana yang harus kita lakuin dulu gitu. Dan kalau Ya. misalnya Ya. kita banyak kegiatan gitu kan, harus tetap dibawa enjoy gitu ya, jangan sampai stres gitu, karena nantinya nggak akan Betul. dikerjain gitu ya. Betul. Itu yang Oke, paling lanjut penting. Bener banget. ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, untuk Kang Gali dan Kang Ipa nih, di tengah pandemi COVID-19 ini, ada nggak tips untuk para mahasiswa, khususnya untuk pemuda nih, untuk tetap aktif dan juga untuk tetap produktif? Menjadi garda terdepan untuk misalkan lebih tergerak ketika melihat kondisi ini terjadi di depan mata kita gitu. Kalau dari Kang Ipa nih Kang, kira-kira apa tips dari Akang untuk mahasiswa supaya tetap aktif dan juga produktif di tengah pandemi ini? Mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi mahasiswa itu harus melihat ke bawah, bantu yang di bawah gitu. Tips yang terakhir dari saya, mahasiswa itu harus terus bergerak gitu ya. Ya. Nah, Gitu. kita udah ada di penghujung sesi nih Teh. Nah, iya nih, sebelumnya terima kasih juga kepada Kang Ipan, Kang Gali yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan sangat luar biasa ya. Semoga dapat memotivasi teman-teman di rumah untuk tetap semangat dalam menjalani kegiatannya di masa COVID-19 ini. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri nih, apa sih keluh kesah kalian selama pandemi COVID-19? Dan hal apa sih yang biasa kalian lakukan di rumah selama COVID-19 ini? Bisa komen di bawah ya. Ya, dan kalian juga bisa komen juga di bawah keluh kesah kalian selama kuliah online. Kalian bisa langsung komen di bawah sini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Dan kita juga nanti bakal ada part 2-nya. So, stay tune terus di channel YKI TV.